Selamat pagi Pak Fian dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, tugas rancang aplikasi kantin sederhana. Untuk anggota kelompok 6, yang pertama ada saya, Aldi Mas Haji, dengan NIM 67-2017-293. Kemudian ada saya, Muhammad Rianto, NIM 67-2021-601. Kemudian ada saya, Muhammad Amiruddin, NIM 67-2021-602. Dan ada saya, Imam Adi Saputra, NIM 67-2020-274. Saya Catur Handika Putra, NIM 67-2020-278. Kemudian ada saya Dikirian Maulana Arya Bowo, NIM 67-2020-283. Langsung saja, ini ada latar belakang dari pembuatan aplikasi kantin kami. Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini menuntut kita untuk selalu belajar dan menerapkan teknologi yang ada yang kita pelajari. Ditambah lagi saat ini telah memasuki zaman yang dinamakan revolusi industri 4.0. Ini menegaskan kembali kepada kaum terpelajar untuk meningkatkan diri mengikuti perkembangan teknologi informasi di bidang komputerisasi. Bagi sebagian orang yang bisa mengoperasikan komputer pada saat ini, bahasa pemrograman komputer masih merupakan bahasa yang sulit untuk dimengerti, sehingga sebagian orang tersebut enggan atau malas untuk mempelajari lebih jauh. Pada laporan ini akan dibahas tentang penerapan bahasa C untuk membuat program pemesanan menu dan untuk membantu kasir melakukan pekerjaannya. Tidak hanya itu, salah satu latar belakang penulisan makalah ini adalah sebagai tugas yang diberikan pada mata kuliah algoritma dan struktur data. Ya, ini untuk tampilan menu utama kami. Di sini namanya adalah kantin sederhana kelompok 6. Ada 9 menu utama. Ada buat database menu, lihat daftar menu, tambah daftar menu, hapus daftar menu, edit daftar menu, cari, melihat histori aktivitas, mengurutkan daftar menu, dan yang terakhir ada keluar dari program yang dipilih. Nah, untuk yang pertama itu kita harus memasukkan username terlebih dahulu. Untuk username-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lalu untuk password-nya juga sama. Nah, untuk yang pertama itu buat database menu terlebih dahulu. Nah, untuk database ini kita memasukkan ID menu terlebih dahulu dengan angka 1. Lalu untuk nama menunya kita bisa menamainya dengan bebas. Misalkan nasi goreng dengan harga 17.000. Oke, jika ingin melanjutkannya ketikkan Y, jika tidak ingin melanjutkan ketikkan N. Ketikkan N untuk tidak melanjutkannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk menu yang kedua itu ada lihat daftar menu. Nah, ini merupakan hasil dari inputan tadi, yaitu dengan ID menu 1, menunya nasi goreng dengan harga 17.000. Kemudian yang menu ketiga yaitu menambah daftar menu. Di sini saya ingin menambah daftar menu, semisal ID menunya 2, nama menunya es teh, lalu harganya semisal 4.000. Lalu sini saya akan mengisi satu lagi, yaitu dengan ID menu ketiga, nama menunya misal ayam geprek, harganya 18.000. Nah, data berhasil ditambahkan, lalu karena saya tidak ingin isi lagi, saya ketik N. Nah, hasil inputan tadi ada di menu kedua, yaitu lihat
daftar menu. Nah, di sini berisi tentang daftar menu, yaitu ada 3 dari hasil inputan tadi. Kemudian yang keempat akan diteruskan oleh teman saya. Di nomor 4 ada menu hapus daftar menu. Bisa dimasukkan nomor 4 saja. Lalu kita masukkan ID menu yang ingin dihapus. Kita hapus menu ketiga. Oke, langsung enter untuk kembali ke menu utama. Setelah itu kita bisa lihat daftar menunya apakah sudah terhapus. Oke, sudah terhapus yang menu ketiga. Kita kembali lagi. Dan selanjutnya ada menu edit daftar menu. Ketikan 5. Lalu kita masukkan angka menu 2 yang ingin diedit. Kita edit jadi jeruk aja. Oke, harganya 5.000. Oke, sudah berhasil diedit. Lalu kita lihat lagi di menu lihat daftar menu. Oke, sudah terganti. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Ya, jadi yang menu selanjutnya adalah cari daftar menu. Kita ketikkan nomor 6. Masukkan ID daftar yang akan dicari. Kita masukkan nomor 1. Nah, ini adalah hasilnya pencarian. Kita mengetikkan ID nomor 1. Selanjutnya kita enter. Kemudian kita bisa ke menu 7, yaitu melihat histori aktivitas. Jadi di sini tuh menu apa yang sudah kita eksekusi dari pertama kali kita menjalankan program ini. Selanjutnya menu lain akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada menu mengurutkan daftar menu, yaitu menu nomor 8. Nah, di sini itu mengurutkannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kalau nanti nggak ada data yang masuk, kita printnya jadi menu belum tersedia. Selanjutnya itu keluar dari program. Akan muncul tulisan terima kasih. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang codingnya. Jadi yang pertama untuk membuat menunya kami menggunakan struktur seperti yang ada di layar, yaitu membuat struktur daftar dengan variabelnya berisi ID, nama, harga, dan juga di sini juga ada pembuatan sub loginnya, yaitu memasukkan username dan password, dan berupa notifikasi yang berisi login berhasil, dan juga tunggu sebentar. Kemudian jika passwordnya salah, maka isinya adalah user dan password salah. Nah, di sini juga berisi tentang submenunya, yaitu ada 9 tadi, isinya seperti yang ada di layar. Kemudian ini output dari sub pembuatan daftar menu tadi, yaitu ada 9, seperti di layar. Kemudian yang menu pertama itu ada pembuatan database menu, seperti di layar, ini merupakan codingnya. Kemudian yang ketiga ada menu lihat daftar menu, yang berisi ID menu, nama menu, dan harga. Untuk outputnya seperti ini. Kemudian yang keempat program tambah daftar menu, yaitu mengisi nama menu seperti nama menunya, harga,
dan hasil outputnya seperti ini. Kemudian untuk hapus daftar menu, berdasarkan ID, nah ini merupakan codingnya. Untuk hasilnya seperti ini, yaitu memasukkan ID-nya terlebih dahulu, lalu ID tersebut baru bisa terhapus. Kemudian yang keenam ada program edit, yaitu mengganti nama menu, ID, atau harganya. Codingnya seperti ini. Untuk outputnya seperti ini. Kemudian program pencarian menu. Di sini kami menggunakan materi yang pencarian, yaitu pencarian di sini berdasarkan ID-nya. Nah, outputnya yaitu memasukkan ID yang dicari, lalu menampilkan daftar menu sesuai ID yang dicari. Kemudian ada history, yaitu berisi tentang menu-menu apa saja yang pernah dibuka. Untuk outputnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya ada pengurutan, yaitu untuk program kami, yaitu mengurutkannya berdasarkan ID dengan menggunakan counter seperti di layar. Untuk outputnya yaitu pengurutan berdasarkan ID dari nilai terkecil ke nilai yang terbesar.